Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat sehingga dapat berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar fikih ibadah. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan manfaat, berkah dan juga tambahan ilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dalam mengikuti kegiatan belajar dan kemudahan untuk memahami setiap apa yang dibahas dengan mudah dan dengan baik. Tidak lupa pula, marilah kita memperbanyak sholawat dan juga salam kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Haibati fillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang salatul idain, dan alhamdulillah tidak lama dari pembahasan itu kita akan selesai dari Kitabus Shalah di kitab Fikih Muyassar, ya. Karena setelahnya itu ada salat istisqa, kemudian setelah salat istisqa ada salatul kusuf, lalu salat tentang jenazah. Maka setelah itu kita akan masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu Kitabuz Zakah. Tayyib, ahibati fillah, kita akan masuk ke dalam kitab Al-Istisqa. Kita akan baca dalam kitab kita disebutkan Al-Babu Tsalitsu Asyara atau Al-Babu Tsalitsa Asyara, bab ke-13, fi salatil kusuf, tentang salat kusuf, fi salatil istisqa, tentang salat istisqa. Wa fihi masail, dan dalam bab ke-13 ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifuha wa hukmuha wa dalilu dzalika, pengertian tentang istisqa, kemudian hukum salat istisqa serta dalil yang menjadi dasar hukum salat al-istisqa. Ta'rifuha, pengertiannya, awali dengan pengertiannya agar kita lebih mudah dalam memahami setiap pembahasan. Kita harus tahu dulu apa sih arti dari sebuah istilah. Nah, istilah yang kita sebutkan di sini adalah tentang al-istisqa. Al-istisqa huwa talabus saqi minallahi ta'ala inda hajatil ibadi ilaihi. Istisqa itu artinya adalah meminta air dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta air kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saat
dibutuhkan. Ala sifatin makhsusatin, di mana memintanya itu dengan cara yang tertentu, cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Wa dzalika idza ajdabatil ardu wa qahtul matar. Dan waktu pelaksanaan salat istisqa itu ketika bumi sedang kering, hujan jarang turun, li'annahu la yasqi wa la yunzilul ghaitha illallahu wahdahu. Dan perlu kita ingat, kita sadari bahwa tidak ada yang memberi air, tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, istisqa itu berarti meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta hujan dengan cara yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Dan meminta hujan ini dalam keadaan khusus, enggak dalam setiap keadaan. Hanya dilakukan istisqa ini dalam keadaan umat manusia, ya, masyarakat, penduduk suatu wilayah membutuhkan air. Baik itu ketika musim kering, tanah mengering, dan tidak ada hujan. Nah, kita perlu memahami bahwasanya mungkin kita pernah melihat, ya, ada beberapa pergerakan yang dilakukan ketika seseorang ingin mendapatkan hujan, ya. Ada yang dengan membakar suatu benda, ada yang dengan pergerakan-pergerakan seperti orang yang sedang menari, memanggil-manggil sesuatu. Tujuannya sama, yaitu meminta hujan. Tetapi hal tersebut tidak dibenarkan, karena hal tersebut terkadang itu meminta kepada selain Allah, dan hal itu jatuhnya adalah syirik. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Sampai dalam perkara ini, ya, perkara yang besar ini, Islam telah memberikan solusi. Kalau kita dalam keadaan kekeringan, sangat membutuhkan air, Islam memberikan solusi, yaitu dengan sholatul istisqa, sholat minta hujan. Kenapa minta hujannya kok dengan sholat? Ingat, sholat itu hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan, ya, dalam sholat istisqa ini kita berhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang menurunkan hujan, yang memberikan rizki, yang menjadikan tanah subur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang harus ditanamkan oleh setiap muslim dalam hati dan pikirannya. Tayyib. Atsani hukmuha. Kemudian yang kedua adalah hukumnya. Hukum salatul istisqa. Hukmu salatil istisqa annaha sunnatun muakkadatun. Salat istisqa itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan ketika ada sebab yang menjadikan seseorang atau penduduk suatu masyarakat itu membutuhkan air. Ketika ada waktu, ada momen, ada keadaan di mana masyarakat membutuhkan air karena kekeringan dan tidak ada hujan, maka pada saat itu sangat ditekankan, sangat disunahkan
untuk melaksanakan salat istisqa. Liqauli Abdullah ibn Zaid. Hal ini berdasarkan perkataan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau keluar untuk meminta hujan. Fatawajjaha ilal qiblah. Nabi pun menghadap ke arah kiblat. Yad'u wa hawwala ridaahu. Beliau meminta, beliau berdoa. Dan pada saat itu beliau sedang memakai selendang atau selempang rida, ya. Kemudian beliau membalikkan selempang yang beliau gunakan. Yang ada di posisi kanan jadi di posisi kiri, yang di posisi kiri selendangnya, sisi selendangnya ditaruh di sebelah kanan, dibalik sisinya. Wa shalla rak'atain. Kemudian beliau melaksanakan salat 2 rakaat, jahara fihima bil qiraah. Dan salat istisqa yang beliau lakukan, bacaan salatnya yaitu Al-Fatihah dan surat yang berikutnya dibaca dengan cara jahar. Jahar itu terdengar, seperti salat maghrib, isya, dan salat subuh. Ini adalah hukumnya. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan dalil yang menjadi dasar hukum salat istisqa ini adalah perkataan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid menceritakan pernah suatu ketika Nabi keluar untuk salat istisqa, dan ini adalah dalil yang menerangkan tentang salat istisqa. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Sababuha, penyebab-penyebab salat istisqa. Wa sababuha al-qahtu wa huwa inhibasul matar, li'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidzalika. Sebab yang menjadikan sholat istisqa disyariatkan, disunahkan untuk dilaksanakan adalah al-qahth, kekeringan. Dan yang dimaksud dengan kekeringan di sini adalah kekeringan gara-gara inhibasul matar, kekeringan gara-gara tidak turunnya hujan dalam waktu yang panjang, musim kering atau musim panas, di mana hujan betul-betul jarang sekali turun, sehingga menyebabkan yang namanya kekeringan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan sholat istisqa ya karena ini, karena qahth, yaitu karena kekeringan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salatul istisqa karena saat kekeringan, datang kekeringan. Baik. Lalu Nabi SAW melaksanakan salat. Nah, perlu kita pahami ahibati fillah, kekeringan juga bisa menjadi musibah. Dan musibah itu datang diakibatkan karena ulah manusia, karena kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 30.
Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa saja musibah yang menimpa kamu, kata Allah, maka ketahuilah hal itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk sholat. Karena sholat itu termasuk al-hasanah, perbuatan yang baik. Dan yang namanya perbuatan baik akan menghilangkan, menghapus keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan yang baik akan menghilangkan keburukan-keburukan yang disebabkan oleh kemaksiatan. Kita salat istisqa agar dosa-dosa terhapus, keburukan-keburukan hilang dengan salat tersebut. Nah, ketika keburukan hilang, dosa-dosa telah terhapus, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan keberkahan lagi untuk kita, yaitu dengan hujan. Yaitu dengan hujan. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah. Pembahasan yang ketiga dari kitab kita disebutkan waktuha wa kaifiyatuha. Kapan waktu pelaksanaan salat istisqa dan bagaimana sih istisqa itu? Kapan waktu melaksanakan istisqa, meminta hujan, dan bagaimana cara melakukan minta hujan? Waktu salatul istisqa'i wa sifatuha ka salatil idi. Nah, ini perlu kita pahami nih agar lebih mudah. Waktu pelaksanaan istisqa itu sama seperti pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dengan kata lain, sholat istisqa itu pelaksanaannya sama waktunya, ya. Waktu pelaksanaan sholat istisqa sama dengan waktu pelaksanaan sholat Id, yaitu ketika matahari telah terbit setinggi 1 tombak. Kira-kira itu ketika matahari terbit, tunggu sampai 15 menit. Kalau udah lewat 15 menit setelah terbitnya matahari, maka itu sudah bisa dinyatakan telah meninggi matahari setinggi 1 tombak. Baik. Liqauli Ibnu Abbas. Dan waktu pelaksanaan salat istisqa ini berdasarkan perkataan seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaataini kama yusalli fil aidain." Nabi pernah melaksanakan salat 2 rakaat seperti salat 2 rakaat yang beliau lakukan ketika lebaran. Padahal momennya bukan lagi momen lebaran, tapi Nabi pernah melaksanakan salat 2 rakaat yang waktu pelaksanaannya itu sama seperti waktu pelaksanaan salat lebaran. Ini perkataan Ibnu Abbas yang menunjukkan tentang waktu pelaksanaan salatul istisqa sama seperti waktu pelaksanaan salat lebaran. Fayustahabbu fi'luha fil musalla kasalatil idi. Oleh karena itu, sebagaimana salat istisqa
waktu pelaksanaannya sama seperti sholat id, tempatnya juga sama. Sholat id, sholat lebaran itu disunahkan untuk dilaksanakan di tanah lapang, di tanah terbuka, bukan di dalam bangunan. Maka sholat istisqa pun demikian, disunahkan untuk dilaksanakan di tanah lapang, tempat terbuka, bukan di dalam bangunan. Kalau sholat id silakan dilakukan di dalam bangunan kalau ada uzur seperti turun hujan. Nah, kalau sholat istisqa pada waktu turun hujan, boleh nggak sholatnya di dalam bangunan, nggak di tanah lapang? Maka jawabannya bukan nggak boleh sholat istisqa di dalam bangunan ketika turun hujan. Justru ketika turun hujan tidak ada yang namanya sholat istisqa. Sebab sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Sedangkan saat turun hujan ya nggak ada yang namanya sholat istisqa. Nah, ini perlu kita pahami ya. Mentang-mentang sama antara waktu dan tempat pelaksanaan sholat istisqa dengan sholat lebaran, semuanya disamain. Oh iya, kalau sholat lebaran kan jika turun hujan, sholatnya boleh di dalam masjid ya. Boleh di dalam masjid. Boleh tidak sholat lebaran di tanah lapang karena turun hujan. Berarti sholat istisqa juga ya, kalau lagi turun hujan boleh sholat di dalam masjid. Ya salah, karena kalau turun hujan gak ada yang namanya sholat istisqa. Wa yajharu bil qiraati fihi ma qasalatil idi. Dan bacaan Al-Fatihah serta surat setelah Al-Fatihah dalam sholat istisqa itu dibaca dengan jahar, dibaca dengan keras, sebagaimana dalam sholat id, dalam sholat lebaran bacaan surat Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah dibaca dengan suara yang keras. Wa takunu qabla al-khutbah. Dan sholat dalam istisqa itu dilaksanakan sebelum khutbah. Jadi sholat dulu baru khutbah. Ya. Sampai di sini masih sama plek antara sholat istisqa dengan sholat lebaran atau sholat id. Sholat istisqa dan sholat id itu dilaksanakan sholatnya dulu, setelah sholat baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat Jumat. Wa kadzalika fi adadi takbirat wa ma yaqra'u fiha. Dalam sholat istisqa takbirnya juga sama seperti sholat lebaran. Pada rakaat pertama sebanyak 7 kali, pada rakaat kedua sebanyak 6 kali takbir. Wa ma yaqra'u fiha, dan apa yang dibaca sama. Di setiap takbir ya, Allahu Akbar baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli Allahumma arhamni, atau Allahumma gfirli warhamni. Allahu Akbar baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahumma gfirli warhamni. Allahu Akbar baca lagi bacaan yang tadi sama. Wa yajuzul istisqa'i ala ayyi sifatin kanat. Dan meminta hujan itu bukan hanya dengan sholat saja, bisa dengan cara yang lainnya. Fayad'ul insan wa yastasqi fi salatihi idza sajada.
bisa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah, berdoa. Doa meminta hujan itu juga disebut dengan istisqa. Atau ketika seseorang dalam sholat, pada saat di posisi sujud, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Maka pada saat itu juga dia sedang istisqa. Wa yastasqil imamu 'alal mimbari fi salatil jum'ah. Atau imam yang sedang berkhutbah Jumat berdoa kepada Allah meminta hujan. Ini juga istisqa. Faqad istasqa Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari yaumal jum'ah. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu. Nabi pernah berdoa istisqa pada saat beliau khutbah Jumat. Ini perlu kita perhatikan nih. Imam sholat Jumat boleh melakukan istisqa, meminta hujan. Kapan itu? Yaitu ketika sedang berkhutbah. Dan para ulama berijma, bersepakat bahwa hal ini disunahkan. Ya, maksudnya imam yang sedang khutbah Jumat dia istisqa, berdoa meminta hujan saat khutbahnya. Ini sunnah. Kenapa? Karena senantiasa diamalkan oleh umat Islam sejak dahulu. Bahkan ya seperti yang tadi kita dengar, Rasulullah SAW pernah mencontohkannya. Nabi SAW pernah melakukannya. Kita baca hadisnya ya. Sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, pernah suatu ketika seseorang laki-laki masuk masjid pada hari Jumat melalui pintu yang searah dengan Darul Qadha. Ketika laki-laki itu masuk masjid, ketika itu Rasulullah SAW sedang berkhutbah dengan posisi berdiri. Lalu lelaki yang masuk tadi pun berkata, "Wahai Rasulullah, harta-harta telah rusak, jalan-jalan telah terputus, banyak orang kelaparan dan kehausan. Tolong minta kepada Allah agar menurunkan hujan." Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan Allahumma agithna sampai 3 kali. Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Yang artinya, ya Allah, berikan kami hujan. Lalu kata sahabat yang menceritakan ini, yaitu Anas bin Malik, beliau berkata, "Demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikit pun ada awan hitam tebal maupun awan hitam yang tipis." Jadi langitnya cerah. Karena pada saat zaman itu masjid belum dibangun seperti zaman sekarang, ada atapnya, ada temboknya. Zaman dulu masuk masjid ya kelihatan alam sekitar, keadaan alam. Kata Anas bin Malik, sebelum laki-laki itu datang dan meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah minta hujan, itu langit cerah, nggak ada awan hitam, ya awan yang menandakan akan turun hujan tuh nggak ada. Mau yang pekat atau yang tipis nggak ada. Awan-awan juga tidak ada di antara tempat kami. Di bukit, rumah, atau satu bangunan pun itu nggak kelihatan ada awan di atasnya. Lalu Anas berkata, tapi tiba-tiba dari bukit tampak awan bagaikan perisai. Dari suatu bukit muncul awan. Ke tengah langit
Lalu awan pun menyebar dan hujan pun turun. Lalu Anas bin Malik melanjutkan, demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama 6 hari. Subhanallah. Hujan ya, selama 6 hari. Ini hadisnya panjang ya. Namun yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah bahwa istisqa itu bisa dilakukan oleh seorang khatibul Jum'ah, khatib di hari Jumat pada saat di atas mimbar. Boleh dilakukan oleh seorang khatib. Baik. Kemudian ya, istisqa juga bisa dengan berdoa setelah sholat, atau keadaan sendirian, atau ketika dalam sujud. Jadi istisqa itu ada 3 ya bentuknya atau caranya. Yang pertama dengan sholat. Sholatnya sama seperti sholat Id, sholat Lebaran. Yang kedua, khatib Jumat, khatib hari Jumat, khatib sholat Jumat berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini juga istisqa, dan ini cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika di dalam sujud saat sholat, atau setelah sholat, atau sedang sendirian juga bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hujan. Baik. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Al-khuruj ilaiha, keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Idza arada al-imamul khuruj laha wa'adhan nas. Hendaknya ketika pemimpin masyarakat hendak melaksanakan salat istisqa, maka pemimpin tersebut hendaknya memberikan nasihat, peringatan kepada masyarakat. Nih ya, ketika mengumumkan insya Allah pada hari ini atau pada hari esok kita akan melaksanakan salat istisqa. Setelah diumumkan gitu, baru pemimpin masyarakat menyampaikan nasihat kepada masyarakatnya. Wa amarahum bitaubah, lalu memerintahkan rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khuruj minal madzalim, serta menghindari yang namanya kezoliman, menjauhkan diri dari yang namanya kezoliman, bahkan mengembalikan hak orang lain yang diambil secara zolim. Itu dilakukan oleh pemimpin masyarakat. Siapa yang masih melakukan perbuatan zolim, tinggalkan. Siapa yang mengambil hak orang lain secara zolim, segera kembalikan hak tersebut. Jadi diberikan nasihat, diperintahkan untuk bertaubat dan meninggalkan kemaksiatan. Li'annahu sababun fiman il khairil minallah subhanahu. Karena ya, yang perlu diingat seperti yang disebutkan tadi di awal, bahwa kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada manusia itu akan terhenti ketika banyak manusia melakukan dosa dan kemaksiatan. Makanya sebelum melaksanakan salat istisqa, dibenahi dulu dirinya. Setiap masyarakat, masing-masing orang itu memperbaiki keadaannya, amalannya, perbuatannya diperbaiki, diperbanyak kebaikannya dan ditinggalkan keburukan. Wali annal ma'asi sababul qahat wa taqwa sababul barakat. Ini yang perlu diingat nih oleh setiap orang Islam.
bahwa musibah itu datang karena dosa-dosa dan kemaksiatan. Musibah itu muncul karena dosa dan kemaksiatan. Ini yang harus diingat. Maka kalau kita ingin dihilangkan musibah itu, segera dicabut musibah tersebut dari kita, yang harus kita lakukan adalah segera bertaubat dan memperbaiki perbuatan. Wa taqwa, dalam kitab kita disebutkan, dan ketakwaan kepada Allah, melakukan amal kebajikan, melakukan perbuatan yang baik, itu adalah sebab yang akan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dan ini betul-betul bisa kita dapati. Orang yang bertakwa, hidupnya itu makmur, hidupnya tentram, hidupnya nyaman, hidupnya bahagia. Jauh dari yang namanya ngeluh. Itu adalah kehidupan yang didapat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang susah. Orang yang buruk, hidupnya tidak nyaman. Ini perlu kita ingat agar kita bisa mendapatkan hidup yang berkualitas. Dosa dan maksiat akan menjadikan hidup sengsara, mendatangkan musibah, sedangkan bertakwa kepada Allah akan menjadikan hidup kita bahagia dan mendatangkan keberkahan. Qala Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini dalilnya nih. Dalil yang menerangkan bahwa ketakwaan akan mendatangkan berkah, sedangkan maksiat akan mendatangkan musibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya penduduk suatu tempat beriman dan mengerjakan ketakwaan, niscaya, kata Allah, kami pasti akan mendatangkan keberkahan untuk mereka. Baik keberkahan yang turun dari langit atau keberkahan yang muncul dari bumi. Diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu keberkahan? Keberkahan itu adalah kebaikan yang berlimpah, yang mendatangkan ketentraman dalam hati, kebahagiaan dalam hidup, serta semangat untuk beribadah. Itu namanya berkah. Walakin kadzabu, namun sayangnya penduduk suatu tempat itu mereka malah kadzabu, mereka malah ingkar, mereka malah durhaka, mereka malah mendustakan ajaran Islam atau ajaran yang dibawa oleh Nabi. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan melenyapkan apa yang mereka miliki. Kami hukum mereka dengan mendatangkan musibah. Lihat ahibati fillah, ayat ini secara jelas menerangkan ketakwaan akan mendatangkan keberkahan. Makanya ketika terjadi kesulitan dalam hidup manusia, yang pertama kali diintrospeksi adalah diri sendiri. Tidak menyalahkan yang lainnya. Oh, ini gara-gara ini nih, ini gara-gara itu nih, ini gara. Sikap seorang muslim introspeksi diri dulu. Kemudian bertaubat kepada Allah, lalu meninggalkan maksiat dan memperbanyak amal ketaatan. Karena dengan begitu dosa akan terhapus, maka musibah akan dilenyapkan, lalu diganti dengan keberkahan. Karenanya kita diajarkan untuk melaksanakan
salat istisqa ketika sedang dalam keadaan kekeringan. Wa yatanadzafu laha wa la yatatayyab. Kan kita masih membahas keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Nah, tadi pemerintah atau pemimpin masyarakat setelah mengumumkan akan melaksanakan salat istisqa memberikan wejangan kepada rakyatnya. Kemudian ini yang perlu diamalkan oleh setiap orang ketika hendak keluar melaksanakan salat istisqa. Yang pertama, membersihkan diri, baik itu dengan mandi atau dengan rapi-rapi. Namun yang kedua, jangan pakai minyak wangi dan juga tidak memakai perhiasan. Li'annahu yaumastikana wa khusyu'. Karena saat melaksanakan salat istisqa kita itu menampakkan kesedihan, menampakkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menampakkan kegembiraan. Makanya kalau salat lebaran yang kita pakai pakaian terbaik, kita pakai perhiasan, kita pakai wewangian, lalu kita menampakkan wajah kegembiraan karena lebaran. Tapi kalau istisqa itu kan karena sedang ada musibah, maka kita bersih-bersih tapi kita tidak pakai perhiasan, kita tidak pakai wewangian, dan yang kita tampakkan adalah kesedihan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhruju mutawadhi'an, mutakhasyian, mutadzallilan, mutadarrian. Hendaknya seseorang ketika keluar untuk melaksanakan salat istisqa, dia keluar dalam keadaan tawadhu, merendah, dalam keadaan khusyuk, tenang, merendah, tenang, enggak koar-koar. Bukan malah ngobrol, antum salat istisqa juga? Oh, sama dong, ayo kita bikin status. Bukan. Keluar dalam keadaan tawadhu, keluar dalam keadaan tenang, mutadzallilan, merasa rendah di hadapan Allah, merasa enggak mampu apa-apa kalau bukan pertolongan Allah, mutadarrian, sangat membutuhkan pertolongan Allah. Jadi itu betul-betul merendah ketika keluar untuk salat istisqa. Qaul Ibnu Abbas, hal ini sebagaimana diterangkan oleh sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa. Pernah suatu ketika Nabi keluar untuk melaksanakan istisqa, mutadzallilan, mutawadhi'an, mutakhasyian, mutadarrian. Di mana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam keluar untuk istisqa, beliau keluar dalam keadaan mutadzallilan, merendah, merasa diri tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mutawadhi'an, tawadhu, merendah. Mutakhasyian, khusyuk, tenang. Mutadarrian, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini bisa kita katakan sebagai adab-adab yang harus diperhatikan ketika keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Ini sangat berbeda sekali ya dengan salat Id, salat lebaran. Kalau salat lebaran kita menampakkan kegembiraan, salat istisqa justru yang ditampakkan adalah sedih, harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam salat lebaran kita keluar menggunakan pakaian terbaik, menggunakan perhiasan, sedangkan ketika salat istisqa tidak memakai pakaian terbaik, pakai pakaian yang biasa, bahkan tidak memakai minyak wangi, apalagi perhiasan tidak dipakai. Baik, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, al-khutbatu fiha, khutbah pada salat istisqa. Yusannu an yakhtubal imamu fi salatil istisqa'i bi khutbatin wahidatin ba'da salati. Kalau istisqa yang dilakukan itu dengan cara salat, karena kan istisqa tadi ada 3 ya. Nah, kalau istisqa dilaksanakan dengan salat,
maka disunahkan pada saat itu bagi imam untuk menyampaikan khutbah sekali khutbah. Beda ya, kalau khutbah Jumat itu kan 2 kali khutbah. Kalau sholat id, sholat istisqa itu khutbahnya sekali. Takunu jami'atan wa syamilatan, di mana khutbah ini mencakup perkara agama. Ya'muru fiha bit taubah wa kathrati sadaqah wa ruju' ilallah wa tarkil ma'asi. Dan hendaknya pada khutbah tersebut ada perintah kepada masyarakat untuk bertaubat kepada Allah, untuk memperbanyak sedekah. Kenapa? Karena as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menghilangkan yang namanya musibah. Serta memerintahkan kepada masyarakat untuk kembali kepada Allah dan meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Wayan bagi an yuktsira fil khutbati minal istighfar. Nah, hendaknya juga sang khatib di salat istisqa itu banyak-banyak istighfar. Kalau dalam khutbah id kan khatibnya bertakbir di tengah-tengah khutbah. Kalau dalam khutbah istisqa khatibnya banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan, banyak-banyaklah istighfar karena Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama midrara. Dan dengan istighfar itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Makanya ketika istisqa pada saat khutbah memperbanyak istighfar, karena istighfar adalah sebab yang akan mendatangkan hujan. Wa qiraatul ayatil lati ta'muru bihi. Lalu membaca ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk beristighfar kepada Allah. Seperti tadi dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa yakthir minad du'a bi talabil ghaithi minallahi ta'ala ka qaulihi Allahumma aghithna. Setelah memperbanyak istighfar, hendaknya juga memperbanyak doa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengucapkan Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Ya Allah, turunkan hujan untuk kami. Wa qauluhu, dan Nabi juga mengajarkan Allahumma asqi, Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an mari'an ajilan ghaira ajilin nafi'an ghaira dharin. Ini juga termasuk doa dalam istisqa. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam istisqa. Yang kedua ini agak lebih panjang. Sekali lagi, dengarkan Allahumma asqina ghaithan mughithan. Ya Allah, berikan kami hujan mughithan, yang membantu dalam mengatasi paceklik. Allahumma asqina ghaithan mughithan. Ya Allah, berikan kami hujan yang memberikan pertolongan. Mari'an mari'an, hujan yang mendatangkan nikmat, hujan yang mendatangkan kesuburan. Ajilan ghaira ajilin, hujan yang datang dengan cepat, ya, hujan yang segera datang, bukan hujan yang datangnya tertunda. Ajilan ghaira ajilin, nafi'an ghaira dharin, hujan yang mendatangkan manfaat, bukan hujan yang mendatangkan musibah. Ini doanya lengkap sekali nih. Karena ya, hadis Anas bin Malik yang menyebutkan
suatu ketika ada orang datang masuk masjid lalu minta kepada Nabi untuk didoakan hujan, turun hujan 6 hari. Setelah Nabi bilang Allahumma aghithna, maka pada saat itu bukan kekeringan tapi kebanjiran yang luar biasa. Hartanya makin hancur, rumahnya juga hancur, ternaknya juga binasa. Lebih parah. Maka orang yang kemarin datang lagi kepada Nabi SAW di hari Jumat, minta lagi kepada Nabi agar Allah memberikan hujan yang tidak mendatangkan musibah. Maka Nabi berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur. Setelah itu Allah menurunkan hujannya yang bermanfaat, tidak mendatangkan musibah. Dan juga ya, hendaknya mengucapkan perkataan yang diajarkan Nabi, Allahumma antallah, la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaitha, waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Ini juga termasuk doa dalam istisqa, yang artinya Allahumma antallah, ya Allah, Engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang benar kecuali Engkau. Antal ghani wa na'nul fuqara, Engkau zat yang maha kaya, sedangkan kami ini fakir. Anzil alainal ghaith, turunkanlah hujan untuk kami. Waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin, dan jadikanlah air hujan yang Engkau turunkan sebagai kekuatan buat kami dan bekal yang mencukupi kami hingga waktu yang ditentukan. Ini juga doa. Jadi bisa dengan mengucapkan salah satunya, bisa dengan Allahumma aghithna, bisa dengan Allahumma askina ghaithan mughithan, mari'an mari'an, ajilan ghaira ajilin, nafi'an ghaira dharin. Atau yang ketiga, Allahumma antallah, la ilaha illa anta, antal ghani wa nahnul fuqara, anzil alaina al-ghaitha, waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Boleh juga dengan yang ketiga itu. Wa nahwi dzalika, dan masih ada beberapa bacaan istisqa. Yarfa yadaihi, hendaklah ketika berdoa istisqa itu ngangkat tangannya bukan cuman seperti ini, tapi ngangkat tinggi lagi. Ngangkat berdoanya bukan cuman seperti ini, tapi lebih tinggi lagi. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yaf'alu dzalika, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika doa istisqa enggak begini beliau angkat tangannya ke atas, hatta kana yura bayad ibtihi, sampai terlihat bening dan bersih serta putihnya ketiak beliau. Wa yarfa'un nas aydihim, orang-orang juga ikut mengangkat kedua tangannya ke atas. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastasqi fi salatil jum'ah rafa'an nas aydihim, karena ketika Nabi di salat Jumat, ketika khutbah Jumat, beliau angkat tangan yang tinggi untuk istisqa. Orang-orang yang hadir, jemaah yang hadir pada saat itu pun ikut-ikutan mengangkat tangan mereka ke atas. Wa yukthir minas salati ala nabi, dan hendaknya dalam doa itu memperbanyak salawat kepada Nabi. Lianna dzalika min asbabil ijabah, karena doa yang diawali dan diakhiri dengan salawat kepada Nabi akan menyebabkan doa itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, doa yang diawali dan diakhiri dengan salawat kepada Nabi akan menjadikan doa tersebut cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mas'alatus sadisah, pembahasan yang keenam, as-sunanul lati yanbaghi fi'luha fiha, sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan saat istisqa. Yang pertama, an yukthir minad du'a al-ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, memperbanyak doa-doa yang diajarkan Nabi berkaitan dengan istisqa. Tadi 3 ya, perbanyak. Semuanya dibaca kalau bisa. Karena doa terbaik
yang kita panjatkan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaqbilul qiblata fi akhirid du'a. Kemudian menghadap kiblat saat berdoa, atau kalau pertama doanya nggak menghadap kiblat, maka di akhir-akhir doa mengarah ke arah kiblat. Wa yuhawilu ridaahu, membalikan selendang. Jadi kalau dia pakai selendang, selendangnya dibalik. Yang tadinya ada di kanan jadi di kiri, yang tadinya di kiri jadi di kanan, bisa seperti itu. Atau kalau selendangnya ditaruh di sini, dibalikin jadi di sini. Fayaj'alul yamina 'ala shimal wa shimal 'alal yamin. Maka menjadikan rida selendang ya yang dipakai, yang tadinya ada di sebelah kanan taruh jadi di sebelah kiri, yang tadinya ada di sebelah kiri taruh di sebelah kanan. Itu namanya tahwilur rida. Wa kadzalika ma syabaha rida kal ibadah kal aba'ah wa nahwiha. Begitu pula yang serupa dengan selempang atau selendang. Kalau digunakan ya, kalau ada orang nggak pakai selempang tapi pakai kayak shawl gitu ya, yang taruh di leher tuh biasanya, itu juga dibolak-balik. Faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hawala ila an-nasi dhahrahu wastaqbala al-qiblata yad'u thumma hawala ridaahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalikan punggungnya kepada orang-orang. Jadi tadinya Nabi menghadap orang-orang, lalu Nabi membelakangi orang-orang untuk menghadap kiblat untuk berdoa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalikan kain selempang atau selendangnya. Awalnya Nabi berkhutbah menghadap ya jemaah, namun ketika berdoa Nabi belakangin jamaahnya dan berdoa ke arah kiblat. Wakila al-hikmatu min tahwilir ridai at-tafa'ul bitahwilil hal amma hiya alaihi. Dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud dari membolak-balikkan selempang atau selendang itu untuk menampakkan harapan dalam diri agar kondisi kekeringan saat ini cepat berubah menjadi kondisi yang subur dan baik. Ya. Memindahkan selempang tadi untuk menampakkan optimis kalau keadaan akan berubah menjadi baik. Tsani yusanu an yakhruja ila salatil istisqa'i jami'il muslimin hatta nisa'i wasibyan. Yang sunnah dalam istisqa adalah ya, di antara yang sunnah dalam istisqa adalah semua umat Islam keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Yang laki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak kecil, semuanya ikut serta dalam istisqa. Yang ketiga, wisanul khuruju ilaiha bi khudu'in wa khusyu'in wa tadallul. Hendaknya ketika keluar untuk salat istisqa, keluar dengan menampakkan ketundukan, ketenangan, dan kerendahan. Faqad kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa mutadallilan mutawadhi'an mutakhasyian mutadarrian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk istisqa, beliau pun keluar dalam keadaan seperti itu. Dalam keadaan merendah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tawadhu. Arabi yang keempat, yusannu inda nuzulil matar an yakifa fi awwalihi liyusiba minhu wa yaqul Allahumma sayyiban nafi'an wa sayyib al-munhamir al-mutadaffiq wa yaqul mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Sunnah yang keempat dalam istisqa adalah kalau setelah istisqa itu turun hujan, walaupun gak langsung ya, habis sholat istisqa langsung turun hujan, boleh jadi sehari 2 hari berikutnya baru turun hujan misalnya. Artinya setelah sholat istisqa turun hujan, maka hendaklah
main hujan, di awal turunnya hujan. Di awal turunnya hujan, setelah istisqa, hendaknya umat Islam itu main hujan agar terkena air hujan yang turun. Kemudian mengucapkan doa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan deras yang bermanfaat. Dan juga mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita telah mendapatkan hujan karena karunia dan rahmat Allah. Karena karunia dan rahmat Allah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa idza kathural matar wa khifa minad darar yusannu an yaqul Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akam wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Kalau hujannya kok banyak banget yang turun, hujannya turun deras dan gak berhenti-berhenti, bahkan berhari-hari itu turun hujannya, gak berhenti-berhenti, lalu dikhawatirkan nih hujan akan mendatangkan banjir dan musibah yang lain, maka kalau muncul kekhawatiran itu hendaknya berdoa, Allahumma hawalaina, ya Allah, jadikanlah hujan ini turun di sekitar kami, la alaina, bukan di atas kami, Allahumma ala dhirab, ya Allah, jadikanlah hujan ini turunnya di atas bukit-bukit, wal akam, juga turun di dataran tinggi, wa butunil audiyah, di lembah-lembah, wa manabitis syajar, dan di tempat-tempat tumbuhnya tanaman. Ini dia pembahasan tentang istisqa. Yang terakhir pembahasannya tentang sunnah istisqa. Sunnah istisqa yang paling terakhir, kalau hujan yang turun deras terus menerus berhari-hari sampai muncul kekhawatiran hujan ini akan mendatangkan musibah, maka berdoa, Allahumma hawalaina la alaina, Allahumma ala dhirab wal akam wa butunil audiyati wa manabitis syajar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa mendatangkan manfaat dan juga berkah. Silahkan dicatat dengan rapi agar bisa dimurojaah, lalu ditanyakan jika ada pertanyaan. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.